IGD Suwiwo, SPD MPD, memang selaku staf dosen di jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya juga di kampus saat ini dipercaya untuk menjadi koordinator program studi. Sebelumnya saya juga selaku sekretaris jurusan saat itu ketika masih jurusan bernama jurusan prodi itu. Nah, selanjutnya di luar dari aktivitas kampus memang saya aktif di kegiatan di luar kampus yaitu organisasi keolahragaan. Jadi saya selaku Dewan Pembina IPSI Kabupaten Buleleng, kemudian Ketua Harian Muay Buleleng, selanjutnya saya juga selaku Ketua Harian POPI Buleleng, dan saya selaku Ketua Harian Satria Muda Indonesia Komisariat Wilayah Buleleng. Saya selama menjadi dosen di Undiksa dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, memang concern tridharma saya itu di pencaksilat, baik itu pendidikan dan pengajaran, selanjutnya penelitian dan pengabdian saya memang saya fokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan bidang pencaksilat. Nah, yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah pengalaman saya tentunya di kampus, saya selaku dosen mengajar. Selanjutnya juga saya membimbing UKM pencaksilat ya, dari sejak saya menjadi dosen kontrak sampai dengan sudah PNS. Kemudian pengalaman saya di IPSI Kabupaten Buleleng, kemudian di dunia silat tentunya saya juga membawa mandat Satria Muda Indonesia ini didirikan di Buleleng sampai kemudian sekarang berkembang di 4 kecamatan di Buleleng. Ada hal unik yang saya temukan, ya, jadi bukan yang saya temukan yang saya amati, kemudian saya sendiri rasakan bahwa secara psikologi orang tidak mengetahui bagaimana dampak positif dari aktivitas pencak silat ini bisa orang dapatkan. Gitu. Nah, mungkin mereka melakukan tetapi tidak disadari. Hal itulah yang kemudian nanti akan saya ungkap dan saya akan kaitkan dengan beberapa teori, ya. Yang pertama nanti akan ada teori kebutuhan, hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Kemudian nanti ada juga tentang penguatan pendidikan karakter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saya hubungkan dengan aspek pencak silat yang dikembangkan dalam pembinaan pencak silat. Nah, saya akan memulai presentasi saya ini yaitu dengan menampilkan 2 video yang kontradiktif, ya. Oke, yang pertama mungkin bisa dilihat, ya. Nah, ya, mungkin kita semua bisa mengamati secara langsung. Jadi begitulah profil generasi muda kita saat ini. Jadi salah satu profil, ya, yang generasi muda Indonesia miliki saat ini. Itu satu video yang saya sebut contoh kurang baik berkaitan dengan generasi muda Indonesia. Di sebelah kanan saya akan memutarkan satu video yang sangat kontradiktif dengan video yang tadi. Ya. Ya. Dan Wewe Wita, ini dia pemirsa. Bisa kebayang nggak di sini? Medali emas ke-30 dan langsung diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan didampingi oleh Ketua Umum PBIPSI Bapak Prabowo Subianto. Luar biasa. Ya, dan juga ada Bapak CDM, Bapak Syafruddin, kita lihat pemirsa. Dan sekarang waktu kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mungkin kita semua masih ingat bagaimana kejadian ini, ya.
Ya, saya akan sedikit ulas. Di tengah-tengah memanasnya situasi politik bangsa pada saat itu, jadi ini kejadian eh, apa namanya pada saat hangat-hangatnya pemilihan presiden. Ya, jadi ada dua kubu yang sedang apa namanya saling serang menyerang lah di media sosial. Kemudian ada eh, sesuatu yang menyebabkan hal itu terlupakan sejenak, yaitu ketika WW Wita mendapatkan medali emas ke-30 untuk Asian Games di uh, Jakarta Palembang, yang kemudian Indonesia tuan rumahnya. Nah, artinya ini saya tidak akan ulas panjang, tetapi ini akan menjadi modal dasar saya nanti untuk mengulas bagaimana pencak silat itu membentuk karakter seseorang. Nah, oke, kita akan mulai dari teorinya Abraham Maslow. Ya. Jadi tadi dalam video sudah jelas ditampilkan bahwa ada yang video 1, generasi muda kita itu melakukan sesuatu yang menggunakan energi, menggunakan tenaga, pikiran yang dia miliki untuk hal-hal yang bersifat destruktif, merusak, kemudian bahkan tidak segan-segan membunuh teman, ya, yang menjadi lawan dalam tawuran itu. Kemudian yang di sebelah lagi adalah satu profil generasi muda Indonesia yang begitu bangganya, begitu luar biasanya membawa nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Nah, kenapa itu bisa terjadi dua hal itu? Ya, kita harus menyadari bahwa seseorang melakukan sesuatu itu didasari oleh kebutuhan. Nah, kebutuhan itu menurut hierarki kebutuhan Maslow itu ada dua, yaitu motivasi yang diakibatkan oleh kekurangan dia, sehingga dia berusaha untuk selalu berbuat, untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan dia. Itu ya. Itu yang disebut dengan deficiency motivation. Kemudian ada juga motivasi perkembangan, yang ini disebut dengan growth motivation. Manusia sepanjang dia masih bernapas, sepanjang masih dia hidup di bumi ini, maka dia tidak akan terlepas dari yang namanya kebutuhan ini. Nah, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis yang disebut dengan physiological needs. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu bisa makan, minum, mendapatkan tempat tinggal, rasa aman, bisa berlindung di bawah rumah yang tidak dipapar oleh hujan maupun sinar matahari. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan safety needs. Safety need ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, belakangan ini lebih kurang 3 bulan belakangan ini kita merasakan kehilangan kebutuhan akan keamanan ini. Kenapa? Karena kita sedang menjalani pandemi COVID-19. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa manusia itu sedang tidak aman. Nah, orang bisa melakukan apapun karena manusia itu prinsipnya dia akan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Jadi orang akan memenuhi makan, minum, dan tempat tinggal terlebih dahulu. Jadi orang akan mengabaikan kebutuhan yang di atasnya. Jadi sama seperti sekarang, orang tidak lagi peduli dengan kesehatannya. Karena apa? Karena untuk makan mereka susah. Nah, jadi ini adalah hierarki. Ini adalah satu kesatuan. Nah, kita akan berbicara kepada dua kasus video tadi. Ketika yang satu itu adalah mereka sudah pada tatanan kebutuhan akan social need. Jadi atau kebutuhan akan rasa memiliki, diakui di pergaulan mereka. Kemudian ada kebutuhan juga akan penghargaan. Nah, semua manusia, ini yang menjadi penekanan, semua manusia akan menjalani proses ini. Dari dia kecil sampai dengan dari lahir sampai ke liang lahat, semua manusia itu membutuhkan ini. Ini tidak bisa dihindari karena ini merupakan satu hasil penelitian. Artinya, itu kan terjadi pada tingkat SMA. Yang di sisi kanan tadi, video yang destruktif itu, yang yang melakukan tawuran itu, akibat apa? Individu itu salah dalam cara untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaannya.
Jadi dia ingin diakui di pergaulan mereka, kemudian ingin mendapat penghargaan, dia hebat, bisa menyakiti orang lain dengan sampai membunuh dan sebagainya. Nah, di satu pihak dia ada video yang menampilkan prestasi. Dia ingin dihargai, diakui akibat dari dia berusaha melatih diri dari awal, dari kecil, sampai kemudian pada titik puncak prestasinya yaitu medali emas Asian Games. Nah, manusia akan semua mengalami fase itu. Oleh sebab itu, saya penting mengulas ini karena kita yakini bahwa pencak silat ini adalah salah satu gitu ya, bukan satu-satunya. Ini salah satu media yang bisa mendidik karakter supaya nanti pada titik manusia itu atau adik-adik kita, anak-anak kita, kemudian anggota keluarga kita, pada titik dia membutuhkan akan penghargaan, dia melakukan sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Nah, karena saat ini oke lah anak-anak itu masih usianya kecil, TK, kemudian ada yang SD, dia belum akan memikirkan pada kebutuhan akan penghargaan itu secara spesifik. Mungkin saat ini dia hanya butuh untuk physiological need atau kebutuhan fisiologi, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan rasa kasih sayang. Belum dia membutuhkan juga penghargaan, tetapi belum spesifik seperti saat mereka sudah dewasa. Nah, oleh sebab itu, maka pendidikan itu menjadi salah satu kunci masuk untuk mempersiapkan generasi-generasi muda kita nanti pada proses itu, pada tatanan tahap itu. Agar tidak cara-cara mereka mencari penghargaan itu adalah melakukan hal-hal yang negatif, tetapi melakukan hal-hal yang positif. Prestasi yang penghargaan yang dia didapatkan itu dari prestasi yang positif. Nah itu. Nah ini sedikit saja saya ulas, kita akan lanjutkan. Ya. Nah ini. Kita harus ketahui bahwa Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi. Ya, ini diperkirakan terjadi tahun 2020 sampai dengan 2035. Artinya, pada tahun-tahun itu, 70% penduduk Indonesia itu adalah penduduk yang produktif. Berada pada rentangan usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, artinya, pemerintah harus menyiapkan SDM supaya betul-betul generasi yang produktif ini bisa menjadi tulang punggung bangsa ini. Nah, bayangkan apa yang terjadi gitu ya, para audiens, adik-adik mahasiswa, kemudian Bapak Ibu guru, dan teman sejawat yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Apa yang terjadi ketika nanti generasi muda kita itu lebih banyak melakukan hal-hal pada video yang kanan tadi, yang kiri tadi, yaitu yang hal-hal yang tidak baik. Nah, tentu kita semua berharap selaku pendidik, selaku orang tua, kakak, dan bagian dari keluarga besar kita akan berharap semua generasi kita itu akan berada seperti video di kanan. Ya, paling tidak dia bisa menunjukkan prestasi. Nah, itu juga yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka menyambut bonus demografi yang akan Indonesia dapatkan di tahun 2020 sampai dengan 2023 ini. Ya, masih ada kurun waktu yang panjang, Bapak Ibu pendidik. Kita harus optimis, pencak silat ini akan menjadi salah satu media yang efektif, saya kira. Nah, sehingga pemerintah itu memfokuskan 3 pembinaan dalam rangka menyambut bonus demografi itu. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan dari segi pendidikan, kemudian kesehatan dan keterampilan. Nah, dalam upaya pendidikan yang didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden Jokowi adalah melalui salah satu program prioritasnya adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, apa yang menjadi ruang lingkup dari penguatan pendidikan karakter itu? Yang pertama adalah membentuk pribadi yang religius, memiliki integritas, memiliki nasionalis, kemudian mandiri dan mempunyai jiwa gotong royong. Nah, ternyata apa yang menjadi program dari pemerintah melalui pemerintah itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata ada dalam pembinaan pencak silat. Nah, ini yang mungkin banyak audiens tidak tahu atau mungkin sudah tahu tetapi tidak menyadari, gitu ya. Jadi dalam pembinaan pencak silat itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek mental spiritual yang dibina, berikutnya adalah aspek bela diri, berikutnya adalah aspek seni dan aspek olahraga.
Nah, tentu dalam rangka menyiapkan Indonesia mendapatkan bonus demografi, kemudian pemerintah melakukan program penguatan pendidikan karakter melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di dalamnya juga ada peluang memasukkan pencaksilat sebagai salah satu media untuk membina. Tetapi juga ada kendala-kendala. Nah, ini yang akan kita lebih dalam kaji berikutnya. Ya. Dan nanti selain juga contoh-contoh real bahwa saya akan menampilkan bagaimana sih pertandingan pencaksilat itu kok disebut dia bisa menunjukkan mental spiritual. Bagaimana kok disebut dengan dia olahraga sudah jelas. Kok ada bela diri, ada seni di dalamnya. Nah, ini yang akan juga saya akan coba tampilkan nanti. Oke. Nah, pada akhirnya saya melihat bahwa terjadi hubungan gitu ya. Hubungan antara penguatan pendidikan karakter yang diprogramkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan aspek-aspek yang ada dalam pembinaan pencaksilat. Contohnya di penguatan pendidikan karakter itu ada religius, kemudian di pencaksilat ada aspek mental spiritual. Kemudian di penguatan pendidikan karakter itu ada integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Pembinaan pada aspek-aspek pencaksilat di dalamnya mengandung unsur-unsur ini. Integritas, nasionalis jelas. Tadi video sudah saya tayangkan di awal. Bagaimana seorang pemuda, pemudi bangsa Indonesia dengan gagah berani, kemudian dengan bangganya mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi. Nah, itu adalah salah satu wujud nasionalis. Nah, semua itu kita harus mulai dari sekarang, Bapak Ibu, dan para audiens yang saya hormati, yang sudah berkenan hadir. Kita harus berani, optimis mewariskan budaya bangsa ini, meneruskan budaya bangsa ini melalui pembinaan-pembinaan di pencaksilat. Karena ini salah satu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang sependapat karena ada kenapa kok harus pencaksilat? Ya memang, karena saya menyebutnya ini salah satu, tidak satu-satunya. Ya, jadi saya akan mengulas tentang pencaksilat sebagai salah satu saja. Nah, ini yang diharapkan dari penguatan pendidikan karakter oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama adalah menghasilkan pribadi yang religius. Nah, yang religius artinya dia pribadi yang mencerminkan pribadi yang beriman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memiliki nasionalis. Jadi ini menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jelas. Bayangkan tadi yang mendapatkan medali itu Bapak Ibu ya, dan adik-adik sekalian. Dia itu harus meninggalkan keluarganya bertahun-tahun untuk melakukan pelatihan di pusat, di Pelatnas namanya, entah itu di Jakarta atau di mana ditempatkan. Putus, Ben? Tentu? Putus ya? Halo, Pak Aditra? Iya Pak, gimana Pak? Oh, masih connect ya? Masih Pak, lanjut Pak. Oke. Saya ini soalnya nggak kelihatan tadi. Mohon maaf. Oke. Nah, berikutnya saya kembali lagi nasionalis tadi. Bagaimana seorang WW Wita itu memberikan medali ke-30 untuk Indonesia. Itu jelas bahwa dia menunjukkan sifat nasionalis, ya, sikap nasionalis. Sudah nyata. Berikutnya mandiri. Ya, dalam latihan-latihan pencaksilat jelas membutuhkan kementerian. Keberhasilan seorang atlet pencaksilat itu sangat ditentukan oleh individunya sendiri. Tidak bisa ditentukan hanya oleh pelatih saja, tetapi individu yang paling berkontribusi besar. Kenapa? Karena pencaksilat itu keterampilannya sangat spesifik. Kalau renang itu hanya mempelajari 4 teknik saja, saya juga pengampu mata kuliah renang, itu membutuhkan waktu satu semester itu belum tentu bisa ke 4 gaya itu. Nah, di silat lebih kurang ada 76 teknik dasar yang harus dipelajari. Bayangkan betapa spesifiknya. Kalau pribadi yang berlatih silat tidak mandiri, tidak dia bergantung kepada orang lain, ya, dan tidak menggunakan tenaga dan pikirannya untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan dia, maka tentu
tidak akan mungkin tercapai cita-citanya. Oleh sebab itu, ya pencak silat ini adalah salah satu media. Berikutnya adalah integritas. Yang dimaksud dengan integritas ini adalah orang yang bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dari perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Nah ini, cerminannya adalah dia jujur, kemudian adil, setia, kemudian bertanggung jawab, cinta kepada kebenaran. Berikutnya adalah yang menjadi penguatan pendidikan karakter itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu cerminannya adalah tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu. Jadi selalu dimanapun diharapkan orang yang memiliki karakter yang baik, ya memiliki karakter kemampuan untuk bisa bergotong royong di masyarakat. Nah di pencak silat ini dibina, gitu ya. Nah, Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan membumikan apa yang diprogramkan itu dengan cara jadi ada empat dimensi yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan olah hati. Ya jelas di sini setiap kegiatan dalam lingkup pendidikan harus diawali dengan doa dan sebagainya. Literasi sudah jelas karena sekolah-sekolah melakukan ini. Berikutnya ada olah rasa, kemudian ternyata ada bagian akhir udah olahraga. Nah, di pencak silat akan mengambil pada ruang ini, walaupun nanti pada akhirnya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah ini adalah ruang-ruang di mana penguatan pendidikan karakter itu bisa dilakukan. Nah, pencak silat di mana bisa masuk? Ya, di mana bisa lakukan? Di kegiatan intrakurikuler bisa masuk karena pencak silat sudah masuk pada kurikulum ya melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Berikutnya pada kegiatan ekstrakurikuler juga bisa dilakukan ini. Jadi ini adalah terjadi sebenarnya sinkronisasi program dengan aspek-aspek pencak silat ini. Nah, ini pada aspek pencak silat, ya, jadi ini saya tidak akan bacakan secara spesifik karena ini masalah waktu. Memang perlu pertemuan khusus kalau memang membahas satu persatu, tapi saya ingin lebih banyak nanti pada video menayangkan yang real itu seperti apa sih. Nah, dari aspek mental spiritual, apa yang dibina melalui pencak silat? Yaitu menghasilkan pribadi yang beriman dan teguh kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi yang baik. Kemudian cirinya adalah dia menghormati orang yang lebih tua, misalnya kakak perguruan. Itu sudah selalu dalam dunia silat dikenal istilah kakak perguruan. Ya, kakak perguruan ini tidak selalu datang dari orang yang umurnya besar. Lebih tua gitu, bukan besar, lebih tua. Artinya dalam konteks ini kita sudah dibiasakan dalam pembinaan itu untuk selalu menghargai siapapun orang yang tepat dalam berada di posisi apa. Itu. Jadi tidak selalu umur yang menjadi acuannya. Ya, yang jelas konsepnya adalah lebih tua. Apalagi memang yang bersangkutan lebih tua dari umur. Kalau lebih tua yang dimaksud dalam bahasa itu adalah lebih tua juga dari segi kemampuan. Karena pencak silat itu yang disebut dengan memiliki kemampuan itu adalah ada tingkatannya. Dari fisik, teknik, kemudian mental, dan juga taktik. Nah, ini semua diberikan tingkatan-tingkatan dengan biasanya ditandai dengan sabuk. Ya, sabuk yang diberikan, yang disematkan kepada masing-masing individu. Nah, kita selalu dididik, diajarkan untuk menghargai orang yang lebih tua. Baik itu dari segi tingkatan maupun dari segi usia. Ya, yang kecil saja dia memiliki disebut sebagai kakak perguruan harus kita hormati. Apalagi yang memang betul-betul kakak perguruan yang dari segi umur dan dari segi kemampuan lebih tinggi. Itu sudah jelas. Nah, berikutnya adalah selalu berperilaku sopan. Nanti saya akan ulas dalam pertandingan ini. Kemudian ada percaya diri. Ya, jelas. Bayangkan kalau Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, bagaimana bisa bertanding pencak silat? Sebut saja nomor seni tunggal. Ya. Anda akan masuk ke dalam gelanggang itu disaksikan oleh ribuan orang kalau sekelas SEA Games kemarin, atau bahkan paling tidak
puluhan atau ratusan orang untuk level-level yang provinsi, kemudian kabupaten. Ya. Anda tidak akan bisa, ya, atau generasi kita itu tidak akan bisa tampil dengan baik kalau rasa percaya dirinya itu rendah. Oleh sebab itu silat membina itu. Apa yang dilakukan? Ya disiapkan dari sejak awal. Orang bisa tampil maksimal itu karena dia memiliki kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu muncul karena dia merasa siap. Kesiapan itu dilakukan melalui latihan. Kalau dalam pencaksilat, kesiapan itu meliputi unsur-unsur fisik, unsur-unsur teknik, unsur-unsur taktik, dan unsur mental di dalamnya. Nah, teknik dan mental. Nah, ini yang disiapkan. Sehingga pribadi itu ya akan terbentuk lama-kelamaan menjadi pribadi yang percaya diri. Kita harus sepakat semua, Bapak, Ibu, dan audien yang hadir pada kuliah hari ini, bahwa pendidikan itu layaknya kita seperti menanam pohon mangga. Gitu ya. Ini sering saya analogikan ketika saya berada di depan kelas, bahwa apa yang kita tanam hari ini, mangga itu, tidak akan hasilnya itu hari ini kita nikmati, tapi perlu waktu yang panjang. Nah tadi bonus demografi itu kita bicara 2020 sampai 2035, bahkan sampai usia dirgahayu Indonesia yang ke 100 tahun nanti tahun 2045 tentu. Nah kita berharap kita harus memulai ini dari sekarang. Jadi Bapak Ibu jangan ragu, pencak silat ini sudah jelas aspek-aspeknya yang dilatihkan secara karakter. Jadi mari jadikan silat ini sebagai media. Seperti layaknya kita memupuk pohon yang kita tanam. Harapannya suatu saat nanti berbuah manis. Tadi video yang saya tampilkan, seorang Wiwi Wita itu mendapatkan medali emas yang ke-30, tidak dia berlatih dalam hitungan harian, tetapi dia mempersiapkan itu dari kecil sampai kemudian mencapai prestasi puncak. Nah, barulah dia bisa memunculkan karakter cinta pada bangsa, cinta pada tanah air. Nah, kemudian ada pengendalian diri, kemudian memiliki solidaritas. Nah, ini saya ulas sedikit saja. Kemudian berikutnya dari aspek bela diri, ini aspek yang kedua dari pembinaan dalam pencak silat, yaitu akan menghasilkan pribadi yang berani menegakkan kejujuran dan kebenaran. Itu pasti karena ini selalu dalam proses pembinaan kita akan dibina. Nah, masalahnya mungkin akan ada, Pak, tetangga saya ini anaknya latihan silat kok sampai di rumah arogan, semua dipukul. Ya, itu akan ada beberapa hal tentu yang mempengaruhi karena ini berkaitan dengan psikologi. Yang pertama mungkin layaknya padi yang baru ditanam gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau baru ditanam dia akan tumbuh yang membuat tubuh kita itu gatal kalau kita melewati itu ya. Ya jadi layaknya padi yang baru tumbuh ya memang seperti itu orang yang baru mengenal bela diri. Karena dia belum masuk pada aspek-aspek mental spiritualnya. Baru hanya sebatas kulit luar. Dia hanya mempelajari fisik, kemudian teknik. Sehingga dia merasa dirinya kuat, kemudian ingin mencoba kemampuan yang dia miliki itu. Nah kadang-kadang inilah peran pelatih yang menjadi penting. Ini akan saya ulas juga pada saat nanti saya membahas bagaimana kendala pencak silat ini menjadi media pendidikan karakter. Berikutnya akan menghasilkan, kita lanjut ya, menghasilkan pribadi yang tangguh atau ulet. Kemudian pribadi yang selalu mengamalkan ilmu padi. Ya, kita tahu semua bahwa semakin berisi, tadi juga saya sudah analogikan, pada tahap awal orang berlatih silat dia akan justru ingin mencoba kemampuannya, ingin mengganggu temannya, kadang pukul sembarangan sebagainya, menunjukkan dirinya hebat dengan bentuk fisik dan kekuatan fisik yang dia miliki. Tetapi kalau semakin dia tinggi, semakin dia level menengah ke atas mempelajari mental spiritual, karena dalam pencak silat itu selain latihan fisik juga ada latihan kerohanian, ya, olah napas, meditasi dan sebagainya. Semakin dia menyentuh pada titik itu, maka dia akan semakin merunduk. Tidak muncul lagi arogansi secara fisik. Nah ini yang akan ditampilkan dari aspek bela diri dari pencak silat. Berikutnya adalah aspek seni. Apa yang menjadi harapan dari pembinaan pencak silat dari aspek seni ini? Yang pertama adalah tentu akan pesilat itu mampu menampilkan keterampilan yang gerak yang serasi dan menarik, dilandasi rasa cinta terhadap bangsa dan budaya. Nanti saya tunjukkan videonya bagaimana itu. Ya, itu juga sama peraih medali emas Asian Games. Ya. Kemudian dari segi aspek olahraga, tadi kita berbicara tentang bonus demografi, maka tentu diharapkan
generasi muda Indonesia dalam rangka menyambut itu memiliki kesehatan fisik, ya, memiliki kesehatan yang baik supaya bisa bersaing pada era-era itu. Ya. Nah, apa yang dibina dari aspek olahraga melalui olahraga pencaksilat? Ya, pertama adalah diharapkan individu itu atau generasi kita itu selalu berlatih, melaksanakan latihan pencaksilat sebagai bagian dari kehidupan gaya hidup sehari-hari. Ya jelas, sudah pasti itu dengan beraktivitas pencaksilat akan ada latihan penguatan, ada latihan kecepatan, ada latihan daya tahan. Yang ini semua mempengaruhi disebut dengan kebugaran jasmani. Selanjutnya selalu dituntut untuk menyempurnakan prestasinya jika latihan dan pelaksanaan olahraga tersebut berbentuk pertandingan. Jelas. Jadi di sini akan terbentuk mental yang tidak mudah menyerah. Cinta terhadap bangsa karena dia ingin mencapai prestasi yang setinggi-tingginya guna mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Berikutnya adalah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Nah, ini juga yang dibina. Jelas bagaimana orang yang sportif, siap mengakui kekalahan dan juga tidak terlalu bangga terhadap kemenangan yang dia miliki. Nah, ini yang selalu dibina. Sehingga ini kesimpulannya, pendidikan karakter dalam pencaksilat itu meliputi ini, aspek mental, spiritual, aspek bela diri, aspek seni, aspek olahraga. Nah, dalam aspek mental spiritual, saya ulas kembali bahwa nanti akan menghasilkan pribadi yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi yang baik, kemudian tenggang rasa, kemudian memiliki rasa percaya diri, disiplin, ya karena ini sudah dibiasakan di setiap kali latihan, bagaimana hadir tepat waktu, masuk ke matras tidak boleh pakai sandal, barang-barang yang dibawa pada saat latihan itu harus ditempatkan yang rapi. Ini dibina oleh pelatih yang baik, gitu ya. Kemudian cinta pada tanah air, jelas. Kalau dia tekun pencaksilat karena olahraga, dia akan berusaha berprestasi. Pertama akan mengharumkan nama baik dirinya sendiri, di tingkat kabupaten dia akan mengharumkan nama kecamatan, di tingkat provinsi dia akan mengharumkan kabupaten, di tingkat nasional dia akan mengharumkan nama daerah, di tingkat internasional dia akan mengharumkan nama negara, bangsa dan negaranya. Nah, semua ini perlu waktu proses. Makanya saya analogikan tadi seperti pendidikan melalui karakter melalui pencaksilat ini ibaratnya ya menanam pohon mangga. Hasilnya akan lama kita nikmati. Tetapi yakin dengan dibina dengan baik dia akan atau dipelihara dengan baik, mangga itu akan menghasilkan buah yang manis. Nah, itu. Berikutnya aspek bela diri. Ya, jadi dia akan menghasilkan pribadi yang berani, menegakkan kejujuran, kemudian adil dan sebagainya, tahan uji, kemudian tangguh dan ulet. Ya, tanggap, cermat, tepat dalam menelaah permasalahan. Nah, ini juga saya akan ulas sedikit. Nah, dalam pertandingan pencaksilat itu terjadi sepersekian detik. Pesilat itu biasa dilatih untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Bayangkan ketika baru dimulai pertandingan, dia sudah kena. Tendangankah itu atau pukulan? Pada sesi berikutnya dia harus mulai berpikir. Dalam posisi ini saya ternyata kena. Bagaimana saya harus mengantisipasi ini? Ini tidak bisa dilakukan dalam hitungan hari atau menit karena pertandingan itu singkat. Nah, sesungguhnya proses itu sudah dibina dari sejak latihan. Pembiasaan pengambilan keputusan itu sudah dibina dari sejak latihan. Sehingga ketika berada di gelanggang dia dengan mudah bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dia miliki. Nah, itu sesungguhnya bela diri begitu. Kemudian selalu mengamalkan ilmu padi. Nah, dari segi aspek seni dengan kemampuan yang dimiliki, dia bisa menampilkan keterampilan yang menarik, ya, membuat orang lain senang, ya, dengan dia tampil seni indah, gitu ya. Kemudian gerakan yang atraktif, otomatis itu adalah salah satu bentuk upaya dia juga untuk menyenangkan orang lain. Ini kan merupakan satu karakter dan lebih-lebih bisa berprestasi. Maka tentu nanti akan ada kebanggaan yang bisa ditunjukkan kepada bangsa dan negara ini. Itu otomatis cerminan jiwa nasionalis dalam penguatan pendidikan karakter. Nah, berikutnya adalah aspek olahraga. Sudah saya ulas tadi terakhir bahwa bagaimana dengan olahraga pencaksilat atau melalui aspek ini, orang akan bisa menjaga kesehatannya sehari-hari, kemudian mempertahankan prestasinya dan mendidik jiwa sportivitas. Nah, itu. Oke, sekarang saya akan ulas bagaimana aspek tersebut tercermin dalam pertandingan pencaksilat. Nah, ini saya sebenarnya kemarin mengundang Komang Ari yang juara Asian Games dari Provinsi Bali. Kebetulan hari ini juga ada kegiatan yang sama di kampusnya di tempat beliau kuliah waktu S1.
Jadi mohon izin tidak hadir. Jadi saya izin dulu untuk download videonya, saya tampilkan gitu. Nah ini saya coba tampilkan, mudah-mudahan bisa lihat. Ini saya akan perlihatkan. Nah, stop. Nah, ini adalah wujud bagaimana aspek pencak silat itu tercermin. Nah, di sini kan saya ulas sekarang. Nah, ini adalah Komangari sudut merah. Dia memperlihatkan rasa percayanya kepada beliau ya yang bersangkutan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka begitu dia memasuki matras tempat dia bertanding atau arena dia bertanding, dia melakukan doa. Itu sebagai wujud bahwa dia itu percaya Tuhan itu ada. Jadi dia mohon restu, mohon keselamatan. Oke, kita lanjut. Ya, perhatikan, hormat. Dia menghormat kepada pelatih terlebih dahulu. Berikutnya menghormat kepada wasit dan menghormat kepada panitia. Jadi ini adalah salah satu wujud pribadi yang berkarakter. Jadi ini dibina selalu. Makanya untuk atlet yang sudah menengah ke atas, atlet pencaksilat yang menengah ke atas, cenderung arogansinya itu pasti akan mulai menurun. Itu menurut pengamatan saya selama ini mendampingi atlet, ya baik itu di tingkat kabupaten, kemudian provinsi sampai ke nasional, dan juga teman-teman saya yang saya amati gitu. Ya. Nah ini contoh yang pembiasaan yang dilakukan dalam pencaksilat. Nah, ini selalu menampilkan juga seni di dalamnya. Sekeras apapun. Jadi silat itu adalah filosofi hidup menurut saya. Nanti kita ulas lagi. Jadi sekuat-kuatnya orang melakukan tendangan, sekuat-kuatnya orang melakukan pukulan, tetap diawali dengan kehati-hatian, seni. Jadi ya, coba kita lihat nanti. Nah ini, tadi terlihat pesilat biru itu mencium tangan pelatihnya. Itu adalah restu, itu adalah wujud bagaimana pesilat itu menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru mereka. Nah, ini selalu akan melekat. Tidak hanya di pertandingan, dan saya yakin dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sekelas atlet yang sudah internasional seperti ini sudah tidak sandiwara, bukan drama lagi, tapi ini sudah menjadi kebiasaan saya kira. Dimanapun dia berada, dia akan melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Ya, hormat tetap dilakukan. Ya. Oke, sedikit saya percepat. Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana pembiasaan itu. Ya, selalu bersalaman, ya, kemudian sampai berpelukan. Ini artinya apa? Dalam pencak silat, ya, bagi pelatih yang baik, bagi pelatih yang memahami ilmu pencak silat, yang sebenarnya yang dia bisa menularkan dengan baik, selalu dia akan mengingatkan bahwa lawan itu bukanlah orang yang harus dihancurkan. Tetapi lawan itu sesungguhnya adalah teman untuk mengukur sejauh mana kita sudah berlatih. Nah ini yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh mental-mental pelatih yang masih belum memahami silat itu secara mendalam. Baju hitamnya itu belum masuk ke dalam tubuhnya dia. Jadi hanya ya pelatih sekedar saja. Sehingga kadang-kadang mengarahkan justru pada atletnya, ini oknum pelatih, mengarahkan pada atletnya untuk menghancurkan lawan, bila perlu bunuh. Ya ini kadang-kadang yang salah dipahami. Bahwa silat itu kan olahraga, di dalamnya ada aspek-aspek. Lawan itu adalah orang yang kita gunakan untuk mengukur kemampuan kita. Menang kalah, refleksi. Menang kalah, evaluasi. Perbaiki lagi. Nah ini, bagaimana kita menghargai lawan kita. Nah seperti itu. Ya, perhatikan juga wasit memberikan pengarahan. Ya, itu artinya pesilat juga harus dengar. Membiasakan nanti dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pencak silat. Ya, di gelanggang itu. Artinya kebiasaan apa yang dilakukan atau kebiasaan apa yang dibentuk. Bahwa dibentuk kita itu untuk selalu taat terhadap norma-norma yang berlaku. Ketika kita di gelanggang, ada aturan gelanggang yang berlaku.
Ketika kita ada di tempat latihan akan ada aturan di gelanggang yang di tempat latihan yang berlaku. Maka taati itu. Kalau tidak mau kita tidak selamat dalam hidup ini. Kalau kita berani melanggar di gelanggang ya otomatis kita tidak selamat. Paling tidak kita akan dapat teguran dari wasit juri atau hukuman dari wasit juri. Itu sudah salah satu bentuk bahwa kita itu tidak bisa membela diri kita karena kita tidak taat terhadap aturan yang berlaku. Nah, kemudian kalau di tempat latihan kita melanggar, menempatkan alat sembarangan, kemudian tidak taat kepada pelatih dan sebagainya, juga itu akan sama. Demikian juga nanti kebiasaan melanggar itu kita bawa di kehidupan sehari-hari. Lampu merah kita terobos, ya udah kecelakaan. Nah, ini yang saya maksud bahwa untuk membentuk karakter itu perlu pembiasaan. Nah, atlet-atlet silat, kemudian pembinaan silat melakukan pembiasaan itu. Nah, ini biasa untuk taat dan patuh terhadap aturan untuk keselamatan diri. Itu bela diri gitu. Ya, saya akan mengulas sedikit bahwa bela diri sesungguhnya itu naluri bela diri itu sudah ada sejak manusia itu di dalam kandungan. Jadi para audiens sepakat saya kira ya. Jadi untuk menyatakan dirinya eksis, sang bayi itu menendang perut ibunya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia itu masih hidup. Nah, itu udah bentuk bela diri. Ya, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari sama. Kadang-kadang orang menggunakan kemampuan untuk nendangnya untuk dia diakui. Sama seperti kasus video yang pertama tadi. Jadi dia ingin, karena kebutuhannya dia ingin dihargai, mendapat penghargaan dari orang lain, maka dia melakukan kemampuan fisiknya itu untuk merusak gitu. Nah, saya harapkan tentu ya kita semua berharap selaku pendidik, selaku pelatih, bagaimana bela diri ini bisa betul-betul digunakan untuk hidup. Untuk hal-hal yang positif. Kemampuan fisik yang dia miliki itu untuk bekal hidup dia. Ya, filosofi dalam pertandingan silat itu atau dalam pembinaan pencak silat itu bisa digunakan untuk dia hidup. Nah, itu yang tentu harapan. Ya, ini sedikit lagi saya ulas tentang pertandingan. Bahwa kita harus pahami. Ya. Coba saksikan dulu. Ya, oke. Ya, tadi agak terpotong sedikit, mohon maaf. Ini mungkin ya. Nah, ini. Perhatikan. Ya. Seorang pesilat, pada saat pertandingan itu, dia selalu mendekati lawan bertandingnya itu dengan seni, dengan kaidah. Itu adalah filosofi hidup. Bahwa dalam hidup itu kita tidak boleh tergesa-gesa, terburu-buru. Semua harus kita jalani dengan pasti, dengan perlahan, dengan tenang. Untuk menuju satu sasaran yang pasti. Itu sudah jelas. Jadi tidak ada dengan cara loncat-loncat, kemudian dengan cara yang rengas lah begitu. Enggak. Itu nilai luhur yang diwariskan oleh bangsa Indonesia, oleh nenek moyang kita kepada bangsa ini. Sangat luar biasa. Jadi kita harus pelan-pelan mendekati lawan. Walaupun pada akhirnya ketika kita sudah bertemu pada tujuan kita akan fight habis-habisan. Nah ini, contoh. Ya, oke. Berikutnya, yang masih juga menjadi bagian dari aspek filosofi dari pencak silat ini, ya, untuk membentuk karakter seseorang. Dalam pertandingan silat, mungkin Bapak Ibu pernah nggak memperhatikan, ketika pesilat itu mengenai lawannya dan dia berteriak, maka otomatis wasit itu akan memberikan teguran atau bahkan hukuman. Kenapa kira-kira? Ya, saya jelaskan. Karena filosofinya adalah orang yang sudah kita pukul itu pasti sakit. Artinya, kita tidak boleh meneriaki orang yang sudah kita pukul. Itu sama dengan mengejek orang yang sudah jatuh dan tertimpa jatuh kita ejek lagi. Seperti pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Itu tidak boleh dilakukan. Makanya sangat keras. Kalau wasitnya benar, ya pelatihnya juga benar mengarahkan, maka dia akan tahu bahwa tidak boleh memukul sambil berteriak. Karena itu ibarat dalam kehidupan sehari-hari
kita menertawakan orang yang sudah kena musibah. Kan benar ya, orang yang sudah dipukul itu kan sakit itu. Itu Bapak Ibu dan audiens sekalian. Ya, kita itu dulu kita ulas sedikit karena ini banyak videonya. Sekarang kita akan tampilkan video tunggal. Jadi karena dalam pertandingan pencak silat itu ada berapa kategori? Ada 2 kategori, kategori tanding dan seni. Nah untuk seni ini ada 3 kategori, ada tunggal, ganda, dan beregu. Nah untuk tunggal ini betul-betul diri sendiri yang bertanding gitu. Ya, ini perhatikan, ini juga medali emas Asian Games. Ya, perhatikan. Nah kita lihat, ya, ini. Selalu diawali dengan doa, ya, dimanapun itu, lalu diawali dengan doa. Kenapa saya bisa sampaikan itu? Ya, kadang ada beberapa bela diri yang, mohon maaf ini ya, tidak dari bangsa kita. Itu saya juga pernah menekuni, ya. Kadang-kadang melupakan unsur ini gitu dalam setiap pertandingannya. Mohon maaf Pak, waktunya Ya. tersisa 10 menit lagi Pak ya. Ya baik, saya akan stop. Nah di sini. Ini adalah dia tampil sendiri, dinilai udah 5 orang, disaksikan oleh ratusan orang. Artinya apa? Di sini menunjukkan pribadi yang percaya diri, mandiri. Ya, orang yang tidak percaya diri dan tidak mandiri, dia sulit untuk mengatasi tekanan yang muncul dari penonton dan juga dari penilai yaitu juri. Nah, ini sudah dibiasakan dalam pencak silat begitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga ini video ganda. Nah, ini ganda. Ini unsur seninya, dan ini mungkin saya akan tampilkan video yang beregu. Ya. Nah ini selalu juga diawali dengan doa, perhatikan Bapak Ibu dan audiens sekalian yang hadir, adik-adik mahasiswa, selalu diawali dengan doa. Walaupun ini tercermin dalam sebuah gerakan, tapi itulah doa sesungguhnya maknanya. Nah berikutnya, mereka bergerak, ya perhatikan. Ya. Apa kira-kira nilai karakter yang ada di dalam pertandingan ini? Jadi orang dibiasakan untuk bekerja sama, percaya terhadap pendapat orang lain, menyelesaikan masalahnya juga dengan musyawarah. Itu yang tercermin. Kalau tidak itu dilakukan, tidak akan mungkin mampu menampilkan gerakan yang kompak seperti ini. Ini kan akibat adanya satu kepercayaan satu dengan yang lain. Nah ini juga terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan mereka dalam setiap kali latihan. Yang kita lihat wujudnya juara ini kan sudah mereka setelah berhasil. Setelah pohon mangganya berbuah begitu. Nah kalau mau berbuah manis seperti mereka yang saya tampilkan tadi, maka mulailah dari sekarang. Jadi saya mengajak adik-adik, kemudian orang tua, para guru yang hadir pada siang hari ini, untuk tidak ragu lagi menjadikan pencak silat sebagai salah satu media. Ya, karena ini adalah warisan luhur budaya bangsa. Nah sekarang tentu akan ada kendala. Bagaimana sih kendalanya gitu ya? Menjadikan pencak silat ini sebagai salah satu karakter pendidikan karakter. Ya ada organisasi. Di Indonesia sering terjadi ribut antar bendera satu, bendera lain, atau sekolah satu dengan sekolah silat satu dengan sekolah silat lainnya. Ini untuk memudahkan pemahaman saya ganti perguruan itu dengan sekolah. Sering ribut terjadi. Ini akibat apa? Karena pemahaman pelatih, pemahaman pengurus tidak menyeluruh, tidak sampai merasuk ke sanubarinya. Jadi baju hitam yang dia miliki itu tidak masuk sampai ke hati nurani. Pemahaman tentang aspek-aspek silat itu masih sangat jangkal. Nah ini yang terjadi sehingga kadang-kadang pelatih itu menginstruksikan anak buahnya untuk menghancurkan lawannya. Serang dia, yang penting dia hancur. Dia dari perguruan A harus kalah dengan cara yang sadis. Nah ini kan otomatis oknum itu ya, oknum pelatih. Dan juga kadang-kadang ada oknum wasit. Nah yang juga melakukan hal yang sama, sehingga ini justru terjadi pembunuhan karakter kepada anak-anak didik kita. Jadi saat mereka ingin tampil, sudah berusaha tampil sportif, kadang-kadang dicurangi oleh oknum wasit. Sehingga apa yang terjadi? Keputusasaan. Hilang sudah. Atau bahkan justru dia melakukan hal yang sama. Dia bisa melakukan pelanggaran tanpa mendapatkan peringatan dari wasit, kenapa saya tidak? Akhirnya inilah yang terus terus terjadi di dunia persilatan Indonesia, sehingga jujur selaku insan silat juga sangat menyedihkan. Silat itu baru bisa dipertandingkan sampai tingkat Asian Games, itu pun karena kita masih menjadi tuan rumah. Gitu. Nah berikutnya apa? Pengambil kebijakan, ya Dinas Pendidikan dalam hal ini, kemudian di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya juga bisa menjadikan
pencak silat ini wajib untuk bisa menjadi ekstrakurikuler, karena memang bisa dibina melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bagaimana sekarang menjadikan pencak silat ini satu bagian yang betul-betul tidak lepas dari pendidikan. Ekstrakurikuler itu perlu dibuat satu kebijakan, ya, satu aturan yang memang bisa dijadikan sebagai media untuk melatih pendidikan karakter. Nah, tentu untuk hal itu kita perlu menyiapkan pelatih-pelatih yang tadi. Jangan sampai yang melatih juga oknum-oknum pelatih yang jiwa nasionalisnya rendah, lebih berpikir ego sektoral, tidak Pancasila, begitu ya. Karena banyak juga silat ini kadang-kadang dijadikan juga media untuk mereka melakukan doktrin-doktrin yang kurang baik. Nah itu. Nah saya tentu berharap selaku insan yang berada di dunia pencak silat, yang menggeluti pencak silat, gitu ya, dari bahkan saya bisa hidup, gitu ya, saya bisa seperti sekarang ini tentu karena juga salah satu kontribusi perjalanan saya di dunia pencak silat. Nah itulah sebabnya saya ingin berbagi kepada semua Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bahwa silat itu sesungguhnya penuh dengan makna filosofi, tidak seperti yang kita bayangkan bahwa pencak silat itu adalah kemampuan kita untuk memukul dan menendang lawan. Maka ini saya sebut pada bagian akhir dari presentasi ini adalah bela diri sesungguhnya adalah bela diri untuk hidup, bukan bela diri untuk menyakiti orang lain. Ya, karena menendang dan memukul, sekali lagi saya ingatkan, itu sudah ada kemampuannya sejak teman-teman atau para adian di dalam kandungan. Tapi bela diri yang sesungguhnya dari itu adalah bagaimana kita bisa hidup dari kemampuan kita bela diri. Dari bela diri, misalnya saya pernah menjalani pelatihan nasional, saya bisa punya teman dari Sabang sampai Merauke, ada dari Papua, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, dari Jawa, dan sebagainya. Sehingga itu untuk level nasional. Kemanapun saya pergi, saya bisa menghampiri saudara-saudara saya, bertemu dengan saudara-saudara saya. Untuk level di Bali, saya juga punya saudara di lingkungan saya berlatih silat, di dunia silat saya. Sehingga kemanapun saya pergi, ke Jemberana saya pergi, ke pasar saya pergi, atau ke daerah manapun ada teman silat yang bisa saya hubungi. Paling tidak untuk minta kopi saya sudah dapat. Nah itu bela diri yang sesungguhnya. Bukan dengan kita merasa otot kuat, kemudian fisik kuat, kita arogan menunjukkan jang aeng gitu ya, atau saya hebat gitu. Kemudian nanti satu ketika justru kita dihajar massa gitu. Nah ini yang saya maksudkan bahwa bela diri sesungguhnya itu adalah bela diri untuk hidup, bukan bela diri untuk menyakiti orang lain. Jalin silaturahmi di tempat-tempat latihan, tularkan mereka hal-hal yang positif, bina mereka dengan sportif, bentuk karakter-karakter positif, ya bagaimana menjadikan generasi muda kita ini memiliki religius, kemudian nasionalis, kemudian memiliki integritas yang tinggi. Nah, ini yang saya harapkan kepada pelatih-pelatih pencak silat atau guru-guru PJOK yang mungkin bergabung pada hari ini. Maka bina mereka dengan filosofi pencak silat dan filosofi olahraga. Roh olahraga adalah sportivitas. Warisan tertinggi olahraga adalah persahabatan. Itu, walaupun ada unsur menang kalah. Baik, saya kira itu Pak Aditra, cukup. Oke, terima kasih Pak Suwiwe, sangat menarik sekali materinya Pak. Terima kasih. Pengen belajar pencak silat saya Pak, mohon nanti dia. Siap Pak Aditra. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini karena keterbatasan waktu, jadinya agak cepat-cepat sedikit Pak ya, mohon maaf. Untuk pertanyaan juga sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan ini Pak, cuma karena terbatasnya waktu sekali lagi mungkin saya bacakan dua Pak ya, jadi mohon nanti Pak Suwiwe. Taruh Pak Aditra, saya kok nggak mau full screen ininya ya? Apanya itu Pak? Tampilan ininya. Tampilan Zoom-nya. Oh, coba. Oke. Ya, mungkin dibacakan saja Pak Aditra karena saya nggak bisa melihat. Ya, saya bacakan Pak Suwiwe. Ya, jadi mungkin saya bacakan ini dua pertanyaan saja dulu dari para peserta yang hadir. Nah, pertama dari siapa ini ya? Dari Pak Made Agus W. Ya, Pak Made salam Agus harmoni, salam harmoni Pak Suwiwe. Bagaimana? Salam harmoni Pak Agus.
Bagaimana pandangan Bapak terhadap kontribusi dari cabur pencaksilat dalam upaya penyiapan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032 yang digagas oleh pemerintah? Seperti itu katanya Pak. Silakan Pak Siwiwo bisa menanggapi. Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya sendiri cukup berbangga dengan apa yang kita capai pada saat Asian Games. Tetapi sesungguhnya juga sebagai insan silat juga perlu juga memikirkan apa yang terjadi kemarin gitu ya, walau off the record apapun yang terjadi. Saya justru sangat pesimis, tetapi mudah-mudahan nanti pada saat Olimpiade tersebut kita sudah bisa menjadikan cabang olahraga ini sebagai salah satu cabang yang dipertandingkan di Olimpik gitu. Karena memang untuk bisa tembus di Olimpik itu perlu standarisasi yang cukup tinggi gitu. Jadi contohnya di Asian Games kita sudah dari sejak di Busan kalau tidak salah sudah mulai dipertandingkan, dieksibisikan, tetapi kita ada kendala masalah proteksi. Jadi kenapa taekwondo kemudian judo bisa sampai Olimpik ya karena jelas ada proteksi yang baik di dalamnya. Jadi kalau pencak silat itu masih dipandang terlalu sadis oleh organisasi olahraga internasional untuk bisa ditampilkan di ajang Olimpik gitu. Nah, harapannya tentu PBFC bisa berbenah, pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia bisa berbenah bagaimana nanti melengkapi piranti-piranti yang bisa digunakan untuk menambah safety-nya pertandingan pencak silat. Dan kemudian dari segi penilaian juga, ini yang saya ulas tadi juga berkaitan dengan karakter. Kadang-kadang ada oknum wasit juri yang belum bisa melakukan penilaiannya dengan sportif itu, sehingga kadang-kadang tidak mau organisasi internasional olahraga itu menampilkan pencak silat itu di ajang multi event sekelas Olympic Game atau Asian Game. Ya waktu kebetulan kita bisa menggelar itu karena kita tuan rumah kemarin. Nah mungkin kalau tidak tuan rumah juga kita pesimis. Nah, oleh sebab itu perlu mungkin dibuat suatu perangkat lunak, perangkat keras yang bisa nanti menjadikan penilaian dari pertandingan pencak silat itu betul-betul objektif, tidak lagi subjektif. Nah itu saya kira Pak Agus, sehingga juga unsur-unsur secara karakter bisa diminimalisasi gitu. Misalnya bagaimana orang jadi putus asa karena dinilai dicurangi oleh wasitnya, oleh oknum wasit, kemudian orang menjadi melakukan hal yang sama karena sering melihat contoh oknum wasit juri melakukan hal-hal yang curang gitu misalnya, begitu dia jadi wasit dia melakukan hal yang sama. Nah ini perlu penyiapan piranti perangkat lunak untuk itu saya kira. Nah, itu yang harus disiapkan paling pertama tentu oleh Indonesia dan tentu nanti lobby-lobby tentunya dan bagaimana kembali lagi menggelorakan pencak silat ini sebagai warisan budaya bangsa yang betul-betul masif sampai di tingkat bawah melalui kegiatan ekstrakurikuler sehingga dunia bisa melihat seperti ini masifnya. Ya, kita bisa mengenal kungfu dimanapun, kita bisa tahu wushu dimanapun, kita bisa tahu judo dimanapun. Itu karena apa? Memang negara-negara asal tersebut melakukan sosialisasi yang sangat gencar. Kemudian melalui film-film juga mereka bisa melakukan itu. Nah Indonesia harusnya juga bisa mulai melakukan itu walaupun sudah ada beberapa film. Dalam rangka kita bisa menjadi tuan rumah Olimpiade, harus kita menonjolkan unsur-unsur ini, karakter ini yang banyak juga dimunculkan sehingga ini akan mengetuk hati. Bagaimana Trihita Karana dikenal oleh dunia, demikian juga aspek-aspek pencak silat ini harusnya bisa ditampilkan melalui film-film sehingga organisasi olahraga internasional itu bisa tertarik untuk menjadikan olahraga ini sebagai salah satu yang bisa dipertandingkan di event Olimpiade. Saya kira itu Pak Agus tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Suwiwo. Ya. Berarti intinya modernisasi pencak silat Pak ya? Ya betul, modernisasi pencak silat. Betul. Bisa menerapkan teknologi VAR seperti di sepak bola mungkin Pak ya? Ya, ini mungkin nanti akan jadi bahan penelitian kita Pak Aditra, karena Pak Aditra bidangnya ini. Siapa? Nah, mungkin Ya. yang terakhir dah Pak ya. Ini Ya. saya ambilkan satu lagi dari peserta, dari Bapak atau Ibu Hafiz Almada. Ya, ini ada kita. Izin bertanya, kenapa aspek psikologis tidak masuk ke dalam beberapa aspek yang terdapat di pencak silat, Pak? Lihat penyalahgunaan kemampuan yang Bapak juga jelaskan tadi. Terima kasih. Nah, seperti itu Pak pertanyaannya dari
Bapak atau Ibu Hafiz ini. Terima kasih. Ya, Saya terima kasih. ditambahkan, Pak. Terima kasih. Ini adik mahasiswa, adik Hafiz Almada. Ya kebetulan juga kalau nggak salah ini menekuni silat juga adik kita ini di Tapak Suci kalau nggak salah. Ya jadi kenapa kok aspek psikologis tidak muncul? Ya jadi aspek psikologis itu sudah include adik Hafiz di pembinaan aspek mental spiritual. Di dalamnya memang ditanamkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikologis. Dan secara tidak langsung bahwa olahraga itu sesungguhnya membina 3 hal. Jadi ada pembinaan fisik, pembinaan mental, dan pembinaan teknik. Nah, pembinaan mental ini tidak akan lepas kaitannya dengan psikologis. Nah, kalau dalam dunia pencaksilat kita menyebutnya dengan aspek mental spiritual. Demikian adik Hafiz. Jadi, apa yang menjadi aspek-aspek mental spiritual dalam pembinaan pencaksilat itulah yang sebenarnya disebut dalam bahasa modernnya mungkin psikologis gitu ya, secara psikologis. Saya kira itu Pak Aditra, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Pak Made Agus Wijaya, kemudian Adik Hafiz Almada. Mudah-mudahan apa yang menjadi respon dari pertanyaan Bapak Ibu dan Bapak Agus dan Adik Hafiz ini bisa diterima dan terjawablah gitu permasalahannya. Saya kira itu Pak Adit, silakan saya kembalikan. Oke, terima kasih sekali Pak Suwiwe. Terima kasih atas jawabannya dan sudah berkenan untuk sharing di acara Undiksa Berbagi ini, Pak. Ya, terima kasih sekali, materi yang diberikan sangat menarik sekali. Nah, untuk Bapak Ibu peserta yang hadir juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita bisa bertemu mungkin lagi di lain sesi. Seperti itu, saya tutup dengan para Boleh saya closing statement? Oh, silakan Pak. Silakan Pak Aditra dan para Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan audien lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini sebelum ditutup oleh Pak Aditra, izinkan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang tadi saya sampaikan. Tentu mungkin karena ini perspektif psikologis akan ada juga yang tidak sepakat dengan pendapat saya. Saya juga mohon maaf, nanti kita akan bisa berdiskusi di lain kesempatan. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan tetap sehat, tetap jaga kesehatan masing-masing, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih Pak Ditra sudah membantu dan mohon maaf juga kalau ada salah Pak Ditra. Terima kasih Pak Suwiwe, sama-sama. Untuk Bapak Ibu peserta, saya ingatkan untuk mengisi survei yang sudah saya share di chat, itu juga sebagai bahan untuk pembuatan e-sertifikat. Ya, nah demikian untuk kuliah kita di sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, Pak Suwiwe, dan para peserta yang sudah hadir. Kita bisa bertemu lagi di sesi kuliah Undiksa Berbagi yang lain. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih, selamat siang.